Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Ilham Arifin dari kelas 84 MTSN 32 Jakarta. Di sini saya akan membuat video fikih tentang materi zakat. Kita mulai yang pertama, pengertian zakat. Menurut bahasa atau lughat bahasa Arab, zakah. Zakat berarti tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah. Zakat menurut bahasa dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Tumbuh dan berkembang, tumbuh dan bertambah. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'araki'in. Yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Dan Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di situ hanya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surah Al-Baqarah ayat 277. Nah, selain itu, nama zakat berlaku pula nama sedekah. Sedekah punya dua makna. Yang pertama ialah harta yang dikeluarkan dalam upaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Makna ini mencakup sedekah wajib dan sedekah sunnah atau tatwawu. Kedua adalah sinonim dari zakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'alafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabili farizatan minallahi wallahu alimun hakim. Yang artinya, sungguhnya sedekah-sedekah itu hanyalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surah At-Taubah ayat 60. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang macam-macam zakat. Zakat ada dua, zakat fitrah dan zakat mal atau harta. Zakat fitrah secara bahasa berarti suci atau bersih atau suci. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan rukun tertentu. Melaksanakan zakat fitrah hukumnya fardu ain atau wajib atas setiap muslim dan muslimah. Hadis Nabi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah, yaitu sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan keji dan sebagai bekal makan bagi orang miskin. Hadis riwayat
Abu Daud, dan Ibnu Majah. Nah, benda yang didapat dipergunakan untuk membayar zakat adalah bahan makanan pokok daerah tempat. Sebagai contoh, daerah yang makanan pokoknya beras, maka membayar zakat fitrah adalah dengan beras. Sedangkan ukurannya adalah 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kg beras. Tetapi dapat juga diganti dengan uang yang besarnya sama dengan harga beras. Yang kedua, kita akan membahas tentang zakat mal. Menurut bahasa atau lughat, harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, menyimpan, dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sya'roh, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menurut ghalibnya atau lazim. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagai harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada yang berhak karena sudah sampai nisab atau batasan jumlah harta dan haul batasan waktu memiliki harta. Sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun tujuan daripada zakat mal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Nah, syarat wajib zakat ada dua. Yang pertama yang menyangkut orang, yaitu beragama Islam, balik dan berakal, bebas dari hutang, dan merdeka. Yang kedua, yang berkenan dengan harta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.